Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah kita terima, di mana 1 minggu Tuhan telah menyertai kita, hingga detik ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita pujikan pujian El Shaddai.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memelihara kehidupan kami 1 minggu berlalu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih menyertai kami, dan bahkan Engkau kembali mengumpulkan kami Tuhan untuk datang beribadah di hadapan-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang sangat luar biasa seperti Engkau. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, curahkan bagi setiap kami Roh Kudus-Mu Tuhan dan kuasa-Mu, sebab kami merindukan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga kami dapat mengakhirinya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian Mukhalis Batu Karangku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mukhalis batu karangku, lindunganku dalam cemas. Ku terkurung oleh setru, segera ku ditolong lepas. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Tempatku bernaung kokoh aman, dan tempat kelepasanku. Mukhalis aku tak gentar, kau selalu di sisiku. Dunia bersyukur benar karena perlindungan-Mu. Ya Yesus batu karang perlindungan,
kelepasanku. Alis pimpin tanganku di tempat susah dan gelap, di jalan sempit berliku supaya langkahku tetap. Ya Yesus, batu karang perlindungan, 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 tempatku bernaung kokoh aman, dan tempat kelepasanku. Kalis hidup bagiku, menolong agar ku menang. Terima penuh darimu, sentosa dan kesucian. Ya Yesus, batu karang perlindungan, 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 tempatku bernaung kokoh aman, dan tempat kelepasanku. Ya Yesus, batu karang perlindungan, 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 tempatku bernaung kokoh aman, dan tempat kelepasanku, dan tempat kelepasanku, tempat kelepasanku. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan pujian di tengah ombak. Dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, itu merupakan suatu karunia yang begitu besar Tuhan buat kami semua. Saat ini saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua satu demi satu. Celikkan mata hati kami, celikkan pikiran kami, celikkan hati kami, roh kami Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu boleh menaungi kami, boleh memenuhi kami, sehingga apa yang Kau kehendaki kami tahu, boleh kami tahu Tuhan, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan semua kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong berkati hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, pakai lidah, bibir, tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendrawan, Gembala GIA Jemur Sari, yang sudah memberikan suatu kehormatan untuk saya boleh berdiri di altar Tuhan ini untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nama saya Suryawati, saya ibu dari 2 anak. Saya juga dosen dari Jernih Ayu yang pelayanan di sini, yang dititipkan di sini. Terima kasih Pak Hendrawan, terima kasih juga untuk jemaat semua majelis. Saya Kepala Program Studi Teologi di STT Excelsius Surabaya, yang saat ini dengan segala kerendahan, segala kekurangan, terima kasih juga untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita mulai. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Kita semua tahu Hari Pentakosta itu apa. Jangan sampai jemaat Tuhan nggak tahu ya Hari Pentakosta itu apa ya. Hari turunnya Roh Kudus atas para rasul 2021 tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan amanat kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka semua apa yang telah aku perintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, sesudah amanat agung itu dinyatakan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya, dia terangkat ke surga dengan pesan, jangan kemana-mana, tunggulah, akan ada penolong yang datang kepadamu. Setelah 10 hari kemudian, Roh Kudus turun, penolong itu turun. Pada waktu itu rasul-rasul dicelikkan hatinya, dicelikkan matanya, dicelikkan pengertiannya, keberaniannya untuk apa? Memberitakan Injil. Pada saat itu 5.000 orang bertobat. Dan sejak saat itu, saudara-saudaraku, kekristenan akan selalu ada sampai Maranatha. Kekristenan tidak akan pernah mati, apapun juga keadaannya. Karena janji Tuhan, amanat agung yang terakhir. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Dalam keadaan apapun juga, baik waktunya, tidak baik waktunya, tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita. Akan selalu ada, akan selalu menyertai kita, apapun keadaannya, apapun waktunya. Pagi hari ini kita mau belajar dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 8. Kita buka kitab suci kita, HP suci kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, yaitu Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Tema pagi ini adalah beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Kita akan belajar dari Paulus. 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. 2 Timotius merupakan kitab atau surat terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum kematiannya. Ketika dia ada di penjara waktu itu, dia menulis 2 Timotius. Surat 2 Timotius itu ditulis Paulus dan ditujukan kepada Timotius. Makanya diberi judul Timotius, karena Paulus menulis surat kepada Timotius. Nah, kita akan belajar dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Ada 5 perintah yang terdapat pada ayat 2. Kita perhatikan ayat 2, saudaraku. Yang pertama adalah beritakanlah firman. Nah, firman menggunakan kata logos dalam Yunaninya. Logos itu adalah firman.
Sama seperti di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 ini, firman diartikan sebagai berita Allah. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 dengan kata yang sama logos, itu berarti firman dalam huruf besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau di 2 Timotius 4 ayat 2 itu adalah berita Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu logos, berita Allah. Beritakanlah firman. Nah, 2 Timotius mengacu kepada berita atau sabda Allah. Kita bisa lihat di pasal yang ketiga ayat 16. Apa sih berita Allah? Apa sih firman? Apa sih gunanya? Kenapa kita harus setiap saat, setiap waktu kita harus membaca, kita harus mengerti, kita harus merenungkan firman Allah? Kenapa sih? Apa sih? Bukankah cukup 1 minggu 1 kali saja? Kenapa kita harus merenungkan siang dan malam firman Allah ini? Nah, 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, gunanya firman Tuhan adalah seperti itu. Makanya kita harus merenungkan setiap hari, setiap saat, pagi dan malam, renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini loh petunjuk hidup kita. Ini loh yang harus kita taati setiap hari, kita harus renungkan, oh seperti ini loh jadi manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Karena apa? Kalau kita salah jalan, bagaimana kita menunjukkan jalan kepada orang kalau kita salah jalan? Saya kemana-mana kalau ini menyetir mobil, satu ciri khas saya gampang tersesat, saudara-saudara. Saya nggak begitu hafal jalan, nggak begitu pandai untuk hafal jalan. Dulu waktu pertama-tama kali pelayanan di GIA Jemur Sari, wah sering sekali saya tersesat. Kita tahu gereja kita kadang-kadang ini ya ditutup, yang ini dibuka gitu. Pakai Google Map itu juga salah, saudara-saudara. Tersesat, loh ditutup gimana? Saya pernah capek jalan mutar perumahan untuk ke sini. Jadi mobil saya taruh di ini, di pojokan sini, terus muter gitu jalan sampai ke sini, saudara. Kalau saya yang gampang tersesat, bagaimana saya menunjukkan arah kepada teman saya, kepada jemaat yang lain? Iya datang, ayo di belakang saya, ayo. Saya yang pandu. Lah kamu tersesat. Lah aku kan ikut tersesat. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat-jemaat Allah, ketika kita diberi amanat agung oleh Allah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita mau jadikan orang lain murid kalau kita masih suka tersesat? Iya. Bagaimana kita jadi guide kalau kita tersesat? Oleh karena itu kita renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita mengerti. Ketika kita mengerti, kita bisa menuntun orang lain untuk juga mengerti tentang firman Tuhan, untuk bisa menjadi manusia yang sebenarnya, untuk menjadi anak-anak Allah, manusia yang layak disebut manusia. Itulah firman, beritakanlah firman. Yang kedua, ayat yang kedua, habis beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Inti dari tema pemberitaan firman Allah pada hari ini, pada pagi hari ini adalah siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudara-saudaraku, siap sedia dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata episteti. Episteti itu maksudnya siap sedia, bersiap sedia, selalu ada di dekat sesuatu, mendekat, tiba-tiba datang. Seperti apa ya? Contohnya itu kalau kita siap sedia,
Kalau kita main sepak bola atau melihat sepak bola, kita main futsal, yang Kak Darius main futsal, jadi penjaga gawang, apa yang Kak Darius lakukan? Oh ya anulah, dengerin headset lah, atau ya lihat kanan kiri lah. Enggak, siap sedia menjaga gawang. Itu maksudnya siap sedia dalam ayat 2. Siap sedia, selalu ada di dekat. Ketika bola itu datang, sudah siap saudara-saudaraku. Jangan sampai ini kelolosan. Jangan sampai ini bola masuk ke gawang. Wah, bisa dimarahin 10 teman yang lain. Siap sedia. Itu maksudnya. Jadi kita selalu siap, selalu ada di dekat. Saya mau cerita. Akhir-akhir dari hidup papa saya meninggal bulan Desember kemarin, saudara, tanggal 17. Akhir-akhir hidup papa saya, dia pakai tongkat kalau berjalan karena kakinya sudah lemah. Nah, papa saya orang keras, dia selalu nggak mau ngerepotkan anaknya, ngerepotkan orang lain. Jadi tahu sendiri kalau punya orang tua yang keras, dia berjalan pakai tongkat tapi nggak mau dibantu. Meskipun ke gereja dia nggak mau dibantu, enggak, aku bisa sendiri. Naik tangga kalau perlu nggak usah dibantu, pakai tongkat, saudara-saudara. Lah anaknya, orang-orang yang di dekatnya selalu jagain, selalu siap sedia di belakangnya, di sampingnya, nggak mau dipegang. Tapi apa? Siap sedia kami. Itu gambaran siap sedia pada waktu yang baik atau tidak baik. Ketika papa berjalan baik-baik, ya nggak apa-apa. Tapi kita siap kalau ada sesuatu yang terjadi. Itu maksudnya siap sedia. Jadi saudaraku, kita memberitakan firman, kita harus tetap siap sedia, ada di dekat. Di dekat siapa? Hadirat Allah. Ketika sesuatu yang tidak baik itu datang, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Bukan terus habis gitu seperti Kak Darius jadi penjaga gawang, ketika bola datang dia bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus ke kanan, aku harus ke kiri, aku harus ke belakang, aku harus putar. Bukan seperti itu. Tapi ketika bola itu datang, Kak Darius tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus menangkap bola itu supaya tidak masuk gawang. Ketika papa jalan, saya sudah siap sedia, anak-anaknya, ada yang saudara yang di sampingnya siap sedia. Kalau ada sesuatu, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tangkap papa. Nah, itulah siap sedia ketika kita apa? Memberitakan Injil. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, waktu-waktu ini, waktu-waktu baik atau tidak baik? Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah tahu apa yang harus kita jalankan ketika waktu itu tidak baik dan kita harus tetap memberitakan firman Allah? Siap sedia. Itu maksudnya. Selanjutnya, siap sedia memberitakan firman untuk apa? Selanjutnya adalah perintah ketiga. Beritakanlah firman pertama, siap sedia baik atau tidak baik waktunya kedua. Yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Maksud dari nyatakanlah adalah untuk tujuan untuk menginsyafkan. Jadi menyatakan apa yang salah itu bukan untuk menuduh, bukan untuk bikin orang lain down. Kamu ini loh salah, kamu akan selalu salah. Ya kamu ini memang salah. Bukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk menginsyafkan. Bagaimana menginsyafkan? Nih, kita sudah ada dasarnya. Dasar kebenaran ini yang akan kita pakai untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa kamu salah. Ini loh dasarnya, kebenaran ini yang sudah kita terima. Sejak kita mengakui Tuhan Yesus, sejak kita mengaku bahwa kita orang Kristen dan kita membaca Alkitab, ini adalah kebenaran mutlak, kebenaran dasar dari apa yang harus kita lakukan. Nyatakanlah apa yang salah dengan tujuan menginsyafkan.
menyadarkan orang itu, oh iya ya aku salah ternyata melakukan hal ini. Ada masih mungkin di sekitar kita masih percaya kepada dukun-dukun, masih percaya kepada tahayul-tahayul, masih percaya kepada hal-hal yang di luar kebenaran Alkitab. Ini loh, apa ada di dalam Alkitab harus ke dukun, harus kita percaya kuasa-kuasa kegelapan? Tidak. Oh salah ya saya ya. Itu menginsyafkan, bukan untuk menuduh, kamu ini memang kamu itu antek-anteknya iblis, bukan seperti itu saudara. Tapi tujuannya untuk menginsyafkan saudara-saudara kita. Nah, sesudah menginsyafkan, selanjutnya adalah tegurlah. Apa maksudnya tegurlah? Menghakimi? Bukan. Semakin dalam menuduh? Bukan juga saudara. Tegurlah maksudnya adalah meminta tanggung jawab. Diartikan dalam firman Tuhan, tegurlah itu adalah meminta tanggung jawab. Maksudnya apa? Iya kamu salah. Suatu saat mahasiswa saya melakukan suatu kesalahan di masa lalunya yang harus dia bayar pada saat di mana dia kuliah. Dia meminta saran kepada saya dan saya bilang kepadanya, oke, kamu salah, kamu pernah salah, kamu tahu kamu salah. Salahmu apa tahu? Tahu Bu? Oke. Sekarang bertanggung jawablah atas kesalahanmu. Kita tidak mungkin tidak bersalah. Saya, saudara semuanya tidak mungkin tidak bersalah. Suatu saat atau suatu waktu kita bersalah, ya. Yang ngomong ini juga banyak salahnya, iya. Tetapi saya katakan kepada mahasiswa saya, jadi laki-laki bukan dinilai dari kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi laki-laki dinilai ketika kamu melakukan kesalahan, bagaimana kamu bertanggung jawab atas kesalahan itu. Itu baru kamu belajar menjadi laki-laki yang layak disebut laki-laki. Oke, tanggung jawablah. Akhirnya dia bertanggung jawab. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk menjadi laki-laki yang layak disebut laki-laki. Bertanggung jawab atas kesalahan. Kita nggak mungkin nggak salah. Kita bukan manusia sempurna saudara-saudara, tapi bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Itu fungsi tegurlah di 2 Timotius 4 ayat 2. Kita minta orang yang mungkin kita tahu salah. Oke, pertama kita nyatakan kamu salah. Ya, dia sudah sadar salah. Oh iya ya, aku salah. Oke, ayo bertanggung jawab atas kesalahanmu. Itu maksudnya tegurlah. Dan yang keempat, kelima, habis tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihatilah seringkali diterjemahkan, kata nasihatilah ini seringkali diterjemahkan dengan hiburlah. Jadi nasihat itu bukan seperti ini saudara. Aku kemarin dinasihati loh sama tetangga kiriku, sebelah kiriku. Masa tetangga sebelah kanan itu loh, seenaknya sendiri loh buang tisu di halamanku. Terus tetangga kiriku itu kasih nasihat, tetangga kananmu kan sudah jahil, buang tisu, sudah buang sampah aja di halamannya. Aku dinasihati seperti itu loh, satu bak itu tempat sampah, buang aja di halamannya, biarin biar dia tahu rasa. Apa seperti itu nasihat? Bukan. Oh iya gitu ya. Oh bener, aku dinasihati. Itu bukan nasihat saudara sekalian, itu malah menjatuhkan. Itu malah membuat lebih parah. Bukan seperti itu yang di 2 Timotius 4 ayat 2 katakan nasihatilah itu adalah menghibur. Menghibur maksudnya apa? Encourage, membangun iman itu supaya lebih tinggi lagi. Ya sudahlah, biarlah cuma tisu aja, orang juga nggak apa-apa. Tisu apanya? Di dalam tisu tuh ada kotorannya anjingnya. Iyalah.
Gak apa-apa. Orang juga bisa dibersihin. Udah, nasihati yang baik. Udah, kalau kamu ada tetanggamu seperti itu, kalau kamu ada tetanggamu buang sampah, kamu bikin kue, sore-sore antar kue ke tetangga sebelah kananmu. Hai, gitu. Antar kue, besok buang sampah lagi, antar kue lagi. Bikin kamu praktek. Kan lagi online, gak boleh kemana-mana, ya udah lihat YouTube. Ada resep masakan, ada resep kue, yuk bikin yuk. Udah anterin, lama-lama gak akan buang sampah. Lama-lama nanti malah balik antar kue juga ke kamu. Nah gitu. Jadi imannya dibangun lagi. Itu loh ibadahmu. Ketika kita tahu ada orang yang berbuat salah kepada kita dan kita membalasnya dengan kebaikan, itu adalah ibadah kita. Itu adalah ibadahmu. Kamu akan dikenan dan semakin dikenan oleh Allah. Itu nasihat. Tapi sekarang enggak ya saudara. Rasanya itu kalau kita kan lagi zaman online ini, dengan COVID-19 ini zaman online, kalau sesuatu yang dibumbu-bumbui itu rasanya lebih mantap gitu ya di online ya. Kalau cuma sekedar datar berita biasa gitu rasanya kayak apa sih ini, males baca, itu sudah ngantuk, pengantar tidur. Tapi kalau ada bumbu-bumbunya hoax gitu, terus ada netizen yang katanya sekarang apa kalimatnya, netizen maha benar. Nah itu ada ini itu, rasanya itu, lihat komen itu rasanya, malah semangat gitu ya. Yang ini berantem, yang ini ya itu apa dikompor-kompori, dibakar-bakar gitu. Semakin dipersalahkan gitu rasanya. Nah, hari ini pagi ini kita diingatkan kembali bahwa anak-anak Tuhan jauhi ya yang seperti itu ya. Jauhi ya jadi netizen maha benar ya. Jauhi ya hoak-hoak ya. Kita melakukan, kita komen boleh sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apalagi saya sebagai ibu-ibu ini rentan untuk menyukain seperti itu. Penyuka komen yang tanda-tanda miring. Makanya agak-agak dijauhi juga, daripada kadang-kadang itu emosi loh. Kalau kita baca komen di online, di medsos, emosi loh, bisa terbakar loh. Gitu balik kita komen yang lebih parah daripada sebelumnya, terus dibalas lagi. Waduh, sudah perang dah, perang medsos dah. Makanya bagi orang-orang yang seperti saya, mungkin seperti bapak-bapak biasanya ya, ibu-ibu juga sih, semua sih, jauhilah sedikit. Kita dengan kepala dingin menyikapi hal-hal yang seperti itu. Karena mau tidak mau medsos sekarang ini sama seperti mungkin di ayat 3 dan 4. Apa sih ayat 3 dan 4? Beritakanlah ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Selain juga ayat-ayat ini menyatakan tentang ajaran sesat pada waktu itu, pada waktu zaman Paulus, juga kalau kita aplikasikan saat ini di zaman yang seperti ini, mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kontribusi online itu sangat parah sekali, sangat besar sekali. Bahkan pada saat-saat ini lebih parah daripada kenyataan yang ada. Semua bisa di blow up di medsos, di online, melalui medsos, sangat parah sekali. Kita menyadari hal itu. Dongeng itu lebih apa ya? Lebih bisa diterima daripada kenyataan yang ada. Jikalau ada suatu berita yang biasa-biasa saja, kita baca ya sudahlah. Tapi kalau dibumbu-bumbui, wow,
jadi besar, jadi viral, jadi famous gitu. Nah, pada hari ini, pagi ini kita diingatkan kembali saudaraku untuk kembali kepada kebenaran asal mula kita. Bukan kepada dongeng-dongeng, bukan kepada hoaks-hoaks, bukan kepada komen-komen yang tidak benar, bukan kepada emosional sesaat, tapi kembali lagi kepada kebenaran. Bagaimana caranya? Nah, di ayat selanjutnya Paulus menuliskan untuk kita semua, untuk Timotius pada waktu itu dan sekarang untuk kita semua. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Satu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Yang kedua, sabarlah menderita. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Yang keempat, tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang pertama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Apa sih maksudnya kuasailah dirimu dalam segala hal? Kuasailah dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata nepe. Nepe itu maksudnya menjadi sadar atau menjadi tenang pada waktu keadaan mabuk. Nah, itu sebenarnya kata nepe itu sendiri. Artinya seperti itu, saudara. Menjadi sadar atau menjadi tenang dalam keadaan mabuk. Kalau kita lihat, ya kita nggak pernah ya mabuk sampai ya. Kalau kita lihat orang lain, kalau kita lihat di YouTube mungkin ya, orang mabuk itu bahkan untuk berjalan di garis lurus saja nggak bisa. Bagaimana orang seperti itu disuruh sadar? Manifestasi orang-orang mabuk itu bermacam-macam. Katanya, saya sendiri belum, jangan pernah merasakan ya. Manifestasi orang-orang mabuk itu bermacam-macam. Ada yang emosi marah-marah, ada yang ngomong-ngomong sendiri, ada yang apa lagi? Dan lain sebagainya, mungkin muntah-muntah kah apakah ya. Tapi satu intinya adalah mereka melakukan di luar kesadaran mereka. Mungkin juga kemauan mereka. Seringkali saya pernah lihat orang mabuk di video, ketika dia sadar dia malu melihat. Wah, aku kayak gitu ya tadi, malu dia. Bahkan marah dia ketika waktu mabuk di video. Nah, kuasailah dirimu ini mengatakan seperti itu. Jadilah sadar, jadilah tenang dalam keadaan mabukmu. Kemarin bulan lalu, saya suka memancing saudara, mancing di laut. Bulan lalu mancing di Keraksan, naik perahu gitu, di tengah laut. Ombaknya besar sekali pada waktu itu, semalaman saudara. Gini, mabuk saya. Untung ya, contoh mabuknya itu mabuk laut, bukan mabuk minuman keras, bukan mabuk laut, saudara. Sungguh ketika kita ada di perahu dan kita sudah tidak ada kesempatan atau tidak ada kesempatan untuk ke darat, ya nggak mungkin lah. Aku mabuk, ayo pulang, ya nggak mungkin. Itu satu perahu berapa orang? 7 orang. Gak mungkin mereka mau belain saya sendiri untuk pulang ke daratan, gak mungkin. Jadinya apa? Pada waktu itu saudara, saya berusaha untuk tenang supaya tidak perut saya berulah. Tenang gitu, lihat pandangan jauh gitu ya di laut ya. Tetap gini, lama-lama juga oleng, lama-lama juga gak tahan saya. Gak bisa, sulit. Makanya ketika membaca ini, ketika mempelajari firman Tuhan untuk mempersiapkan khotbah hari ini, saya jadi teringat, oh gitu ya. Ketika kita diharuskan untuk sadar, ketika kita diharuskan tenang pada waktu keadaan kita mabuk, itu sulit saudara. Dan pada waktu itu saya gagal. Saya mabuk sungguhan itu, 1 malam itu. Tapi untungnya pagi sampai siang ketika ini lautnya sudah tenang, sudah hilang. Nah, saudaraku sekalian, kuasailah dirimu. Dikatakan di ayat 5, kuasailah dirimu.
Dalam keadaan dunia yang memabukkan ini, yang membuat kita sepertinya oleng seperti ini, kita tahu, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, ya harus tahu bahwa kekristenan di negara kita tercinta adalah agama yang minoritas. Oke? Nah, seringkali juga agak-agak tidak adil. Oke. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah kita ikut seperti ayat ini mengatakan, ikut mabuk, ikut oleng, atau ikut dalam emosional pada waktu itu? Kuasailah dirimu, jadilah sadar, jadilah tenang. Kalau ayat ini mengatakan mabuk, aku nggak pernah mabuk, aku nggak pernah mabuk laut, aku nggak pernah mabuk darat, aku kalau naik bis juga nggak apa-apa kok. Oke, keadaan di luar kesadaran itu juga kita alami pada waktu kita sedang emosi. Nah, itu contohnya juga. Kalau kita sudah emosi, udah gergetan ini hati. Kalau saya menghadapi mahasiswa saya yang suka nakal-nakal, udah dibilangi baik-baik, ayo kamu belajar, ayo kerjain tugas. Bu, nggak bisa bu, pekerjaan saya loh banyak. Bu, nggak bisa, laptop saya ngehang. Bu, nggak ada kuota. Dalam hati ini, anak-anak ini gitu ya. Udah diajarin untuk pintar, udah dosennya ini sudah berkorban waktu, tenaga. Ya sudah, ayo tak pinjemin laptop. Bu, kuotanya habis. Ya udah, ayo berapa? 50.000 ya beli kuota. Bu, ketiduran. Saudara-saudara sekalian, emosinya dosen ini saudara-saudara sama juga kayak anak kita. Anak kita itu kalau sudah dibilangin, terus habis gitu masih ngengkel, masih ngeyel, aduh kalau bisa kamu tak telan lagi nak, gitu ya. Lahir untuk yang kedua kali. Katanya firman Tuhan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak, bukan seperti itu. Gergetan saudara. Ya kalau sudah gergetannya itu ya mau gimana, ya ngomel. Kalau sama mahasiswa ya nggak bisa ya, kita sama anak saya dulu waktu kecil ya paling-paling koran, kamu ini ya gitu. Tapi kalau mahasiswa seperti jernih, seperti ayu gitu, yang nggak bisa di koran, yang ketawa mereka. Ya ngelus dada sudah dosennya. Ya wes nak. Ya udah nilaimu tak kurangi aja. Udah harusnya dapat B ya sudahlah. C lah. C nanti enggak bisa kuliah S2. Kalau mau S2 nggak boleh ada nilai C di ijazah. Dapat nilai C, nggak dapat tugas. Ibu gitu, suruh pelayanan. Aduh banyak tugas bu, gitu. Opa sering, Pak Hendrawan sering itu menghadapi hal itu. Disuruh tanaman, banyak tugas opa, kuliahnya loh banyak. Terus Pak Hendrawan telepon saya, Bu Sur, emang kuliahnya banyak tugas? Enggak itu Pak, ya biasa-biasa saja itu Pak. Di sini ya ketahuan sudah. Biasa-biasa itu ya bisalah bagi waktu kalau mereka bisa. Orang ini masih kuliah online, kita belum tatap muka. Dan kuliah online paling-paling juga dari jam 6 sampai jam 9. Tugas paling ya 1-2 jam satu hari itu bisa. Selainnya pelayanan lah, kerjain tugas. Enggak, opa banyak tugas opa. Pak Hendrawan, Bu Sur, itu anak-anak itu banyak tugas tak kuliah. Enggak opa, ya gitu dah, jewer aja, selentik aja telinganya. Kalau nggak mau suruh pelayanan, kalau nggak mau suruh kerja di sini, kerja itu bukan untuk semata-mata untuk gereja. Pekerjaan kita bukan semata-mata untuk orang lain, untuk apa, tidak, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita dibangun di luar sana ketika kalian sudah lulus kuliah, ketika kita menghadapi dunia nyata. Kalau di gereja, duduk di sini kita memuji Tuhan, itu masih enak saudara-saudara. Kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, itu sepertinya kita itu klop
gitu ya, matching gitu ya, kita memuji Tuhan bisa dengan segenap hati. Tapi kalau di luar sana, apa ya keadaan seperti ini? Apakah harus selalu baik waktunya? Kita akan menghadapi waktu-waktu yang tidak baik. Nah, mahasiswa di kuliah juga diajari seperti itu. Kita di gereja diajari seperti itu. Ketika kita ada di hadirat Allah, ketika kita membaca firman, kita belajar tentang firman, kita diajari untuk itu supaya apa? Siap ketika ada di luar. Siap ketika ada waktu yang tidak baik, kita tahu apa yang kita lakukan. Kalau kalian mahasiswa tidak belajar pada saat ini, kalau kalian sudah lulus, hadapi dunia nyata itu yang jauh lebih kejam daripada di kuliahmu, di kampusmu, di asramamu. Nah, kalau kalian nggak belajar gimana? Kalau kita nggak belajar bagaimana terus menghadapi pada waktu yang tidak baik, mau apa? Nggak tahu mau apa. Masih kanan kiri muka belakang, ya kebobolan gawangnya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini latihan. Dalam hal kecil-kecil menguasai diri dalam segala hal. Dosennya juga latihan kok, latihan kesabaran, latihan bagaimana ketika ada di depan mahasiswa. Anak-anak sabar, apa buah roh anak-anak gitu. 9 buah roh. Oh, ini Bu. Weh, habis gitu dosennya marah-marah. Loh, tadi barusan Ibu mengajarkan 9 buah roh. Kok sekarang Ibu sudah marah-marah emosional tanpa batas? Gak pakai logika? Dosennya juga belajar. Ketika seorang pemberita firman itu mengatakan sesuatu, jangan dibilang saya cuma mengatakan itu kepada saudara-saudara sekalian, pada jemaat. Tidak, yang terbanyak itu mengatakan kepada diri saya sendiri. Ya. Ketika kita berkhotbah, ketika kita memberitakan firman Tuhan, bukan hanya searah, tidak. 2 arah juga. Iya ya, kemarin aku habis marahin Jernih. Oh iya, kemarin aku habis gak sabar sama anakku. Oh iya, aku juga seperti itu. Nah, kuasailah dirimu. Ketika kita emosi, ketika seperti orang mabuk, kita berusaha untuk tenang, itu latihan. Gak bisa, apalagi karakternya yang gak sabaran. Saya termasuk orang yang mungkin gak sabaran. Jadilah tenang, kuasailah diri. Bagaimana untuk menghadapi, belajar saya banyak dari kampus, makanya saya sayang sama kampus saya, sama anak-anak saya senakal apapun, karena saya banyak belajar dari mereka. Bagaimana untuk sabar, untuk lebih bijak, jadi ibu buat mereka semuanya. Nah, kuasailah dirimu. Terus apa? Ketika kita bisa menguasai diri, yang kedua yang kita lakukan adalah sabarlah menderita. Aduh, gak enak ya. Jadi orang Kristen gak enak ya. Iya. Siapa bilang jadi orang Kristen enak? Iya kan? Saudaraku merasa jadi orang Kristen itu enak atau enggak? Dari pola pikir kita. Oke, kita akan belajar apa sih maksudnya sabarlah menderita. Pasal 3 ayat 17. Dari 16 ya, 16, 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk setiap perbuatan baik. Atau untuk kadang-kadang perbuatan baik, bukan untuk setiap perbuatan baik. Dan kita tahu perbuatan baik itu membutuhkan pengorbanan kan dalam diri kita. Kalau kita ada orang salah, kita harus tetap baik. Orang menyakiti kita, kita harus tetap baik. Penderitaan saudara-saudara.
Nah, sabarlah menderita. Seringkali diartikan sabarlah menderita ini dengan tanggunglah penderitaan dengan sabar. Tanggunglah penderitaan. Jangan bilang orang Kristen itu enak-enak hidupnya mulus terus, tidak. Paulus pada waktu menulis 2 Timotius itu adalah akhir hidup, masa-masa akhir hidupnya. Dia menulis surat ini di penjara, saudara. Kita tahu, kita sering mendengarkan perjalanan penginjilan Rasul Paulus seperti apa. Mulai dari dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia merasa lonely, dia sendiri, dia jalani. Dia sakit, dia jalani. Dia disiksa, dia jalani juga. Pada waktu dia menuliskan ini, itu dia ada di penjara. Pada waktu di Roma, saudara, di Roma dia di penjara. Pada waktu itu Roma berada di bawah kekaisaran Nero. Wow, kita tahu Kaisar Nero itu merupakan salah satu kaisar Roma yang paling jahat. Penyiksaan, aniaya terhadap orang-orang Kristen itu sangat-sangat besar pada waktu pemerintahan Kaisar Nero. Sabarlah menderita. Kita tahu bahwa dari 12 rasul itu semuanya mati martir kecuali 1 Yohanes. Paulus matinya kenapa? Jadi penggal sama Petrus juga di Roma, di penjara Roma. Dia dipenggal, saudara. Dan tafsir-tafsir mengatakan bahwa kitab-kitab mengatakan bahwa sebelum dia dipenggal, dia disiksa dulu, dia dianiaya dulu dengan sangat, baru habis gitu dipenggal. Apakah Paulus tidak siap sedia? Apakah Paulus menyerah pada waktu itu? Tidak. Kita tahu ketika dia menuliskan, makanya di ayat yang ke-6 dituliskan oleh Paulus, karena pada waktu itu Paulus sudah merasa ya, dia ada di penjara, umurku sudah enggak akan lama lagi. Makanya dia menuliskan ini ke Timotius. Ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Artinya apa? Penganiayaan itu. Darahnya sudah mulai dicurahkan berarti apa? Ya sudah berdarah. Artinya apa? Ya sudah dianiaya pada waktu itu. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sabar menderita sampai akhir. Tanggunglah penderitaan dengan sabar. Kita harus bersyukur sih sebetulnya. Ada di negara-negara lain yang kekristenan lebih parah, lebih tidak adil, dan kekristenan juga mengalami penganiayaan di negara-negara yang lain. Kita di Indonesia meskipun keadaannya seperti ini masih kita boleh beribadah, bersyukur. Tapi ingat, bukan untuk terlena, siap sedia selalu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan pada waktu baik dan tidak baik sekalipun. Tetap sabar dalam penderitaan kita dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sabarlah menderita. Sama seperti Paulus teladani, dia juga menderita. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Maksudnya adalah lakukan pekerjaan pemberitaan Injil itu dapat diartikan pelayanan kita semua. Pelayanan juga di gereja pada khususnya. Tuhan karuniakan apa sih pada kita? Gak mungkin Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia tanpa karunia, gak mungkin. Jadi anak-anakku yang merasa, aku ini bakatku apa ya? Aku kok rasanya gak berbakat ya? Aku kok gak bisa apa-apa ya? Gak kayak temanku itu bisa musik, gak kayak dia yang suaranya enak didengar dan suaraku
Pales. Kalau menyanyi, jangankan manusia, mungkin kodok aja sudah lari gitu. Karuniaku apa ya? Ini nggak bisa, masa nggak bisa? Nggak mungkin. Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap manusia dilahirkan, diizinkan lahir ke dunia itu pasti Tuhan berikan karunia. Nah, tugas kita ini mencari karunia kita apa sih? Tuhan mau apa sih untuk kita? Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita berkarya. Apa sih maunya Tuhan? Saya selalu ajarin anak-anak saya. Ada 2 waktu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Saya juga belajar dari orang lain. 2 waktu yang terpenting dalam kehidupan manusia, apa itu? Yang pertama, ketika kita dilahirkan. Itu adalah waktu yang terpenting. Karena apa? Kita spesial di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Gak ada duplikat kita di dunia ini, gak ada. Meskipun kembar sekalipun, kita spesial di mata Tuhan. Karena itu, ketika kita dilahirkan, itu adalah waktu yang paling penting. Yang kedua, waktu yang terpenting adalah pada waktu kita tahu untuk apa kita dilahirkan. Apa sih maksud Tuhan dengan kelahiran kita? Apa sih maksud Tuhan, tujuan Tuhan kita itu dilahirkan di dunia? 2 waktu ini. Waktu kedua menyangkut penemuan kita akan maksud Tuhan itu. Apa sih karunia Tuhan untukku? Aku ini disuruh apa ya sama Tuhan ya dalam hidupku? Aku menjadi apa ya? Karunianya apa ya? Bukan harus berkhotbah, bukan. Oh, kalau enggak berkhotbah berarti bukan karunia. Kalau enggak WL seperti Ayu, aku bukan karunia. Jadi backsound itu enggak ini bukan karunia. Bukan. Sekecil apapun itu. Kegelapan, ada lilin yang kecil yang menyala, itu sudah berarti, saudara. Dan itu semua adalah sinergi, adalah karya Allah untuk apa? Tujuan kemuliaannya. Jangan kecil hati. Saya dulu pelayanan jadi pendoa, tahu pendoa. Kerjaannya tuh di belakang, nggak dikenal. Kita berdoa, ada ibadah, oh yang terkenal pengkhotbah, WL, pemusik itu yang terkenal. Pendoa di belakang, nggak tahu. Pendoanya siapa hari ini? Oh, nggak ada yang kenal, mungkin jemaat, nggak ada yang tahu. Tapi hal kecil itu loh yang mendukung, yang menopang. Siapa bilang pendoa nggak penting? Sangat, itu justru seperti yang menopang ibadah itu untuk menjadi sukses. Adalah doa kita, kedekatan kita, hadirat Allah. Sekecil apapun Tuhan berikan karunia itu dengan hal yang kecil ini loh. Kalau kita punya kesadaran, kalau kita punya kemauan untuk mengembangkannya, jadi besar, jadi sukses. Itu kunci sukses kita. Jangan khawatir. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi saya enggak ini, Bu. Enggak pelayanan di gereja. Saya lo enggak bisa apa-apa, saya lo cuma jemaat. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saya mau bertanya, pemberitaan Injil itu hanya di gereja enggak? Bukan. Oke, pemberitaan Injil di gereja, jabatan-jabatan gereja ada di gereja. Tapi ingat, gereja ada 2 macam. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja kelihatan bangunan kita ini. Gereja secara organisasi itu kelihatan. Tapi ada gereja, satu gereja yang terpenting yang tidak kelihatan adalah pribadi-pribadi kita sendiri. Kita gereja, kita Bait Kudus, gereja universal. Nah, pelayanan pemberitaan Injil itu juga melalui kehidupan kita. Di gereja oke, kita laksanakan tugas itu dengan baik. Tapi ketika kita keluar, ketika kita ada di masyarakat, di keluarga kita juga memberitakan Injil. Gak cuma berhenti di gereja kita ini, tidak, tapi di luar juga beritakanlah Injil, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai rasul? Oke, kita memberitakan firman.
Sebagai diakonia, oke, kita biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga diberikan hati yang nggak tega gitu ya. Kalau ada lihat orang yang rasanya membutuhkan kok nggak tega ya. Karunia loh itu, nggak semua orang loh bisa untuk memberi kepada sesama, untuk merasa bahagia ketika kita memberikan sesuatu, sebagian dari berkat Tuhan kepada kita sebagai saluran berkat Allah, itu karunia loh, itu bikin bahagia kita loh, buat bahagia kita loh. Kalau kita dikasih karunia diakonia, oke, kerjakan itu. Apapun juga, pemberitaan Injil tidak akan berhenti di gereja sebagai organisasi dan bangunan ini, tapi juga pemberitaan Injil keluar melalui kita gereja-gereja Allah. Nah, saudaraku, yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayananmu. Maksudnya adalah diartikan sebagai selesaikanlah seluruh tugas pelayananmu. Kerjakan sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kita kembali lagi ke Paulus. Kita tahu dia menulis 2 Timotius ini di penjara, saudara, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Ceritanya, sejarahnya, pada waktu pemerintahan Kaisar Nero, kekristenan mengalami masa-masa yang paling buruk dalam hal penganiayaan. Untuk membuat suatu kota yang baru, Kaisar Nero itu membakar kotanya sendiri. Pada waktu tahun 68, 2 Timotius ini ditulis sekitar tahun 65-67. Nah, tahun 68 Kaisar Nero itu membakar Roma hanya karena pengen membangun kota baru. Maksudnya, ini aku bosan dengan bangunan-bangunan di kota Roma ini. Aku mau bikin landscape yang baru lah. Dia bakar kota Roma. Dan naifnya saudara, dia tuduh orang-orang Kristen pada waktu itu, katanya orang Kristiani, pengikut Yesus itu yang membakar. Wah, ternyata tahun 68 Masehi itu juga ada hoax ya. Dan sama juga netizen-netizennya, mungkin kalau di sana ada medsos gitu, netizennya itu sama juga ternyata percaya juga seperti itu ya, atau memang dipaksa untuk percaya karena mereka takut sama kaisarnya. Akhirnya apa? Penganiayaan besar terjadi. Orang Kristen diburu, orang Kristen dibunuh, dan penganiayaan terjadi pada waktu itu. Orang-orang Kristen dibungkus dengan kulit binatang yang masih berdarah-darah gitu ya, kulit binatang dikulitin, dibungkuskan ke orang Kristen, dilepas, dan di belakangnya anjing-anjing liar dilepas juga. Akhirnya apa? Dicabik-cabik orang Kristen itu, digelanggang, dilihat sama orang-orang Roma. Orang-orang Kristen pada waktu itu dibungkus sama jerami, sama jadikan obor, dibakar hidup-hidup. Pada waktu itu, pada waktu ketika Paulus menuliskan Timotius ini, ketika dia ada di penjara, itu masa-masa penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Tapi ingat, amanat agung Allah, ketika menghadapi seperti itu pun, apakah kekristenan mati? Kalau kekristenan mati pada saat ini, kita nggak ada gereja, kita nggak akan ibadah, kita mungkin sudah beragama lain, saudara. Amanat agung, kalimat terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai sekarang pun, meskipun kita menghadapi penganiayaan demi penganiayaan, kekristenan akan selalu ada. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita semua. Tak akan pernah mati. Dan tugas kita menyelesaikan apa yang sudah Tuhan suruh kita lakukan. Selesaikanlah pekerjaanmu, tunaikanlah tugas pelayananmu.
Sampai ketika Paulus dipenggal, dia sudah menuliskan itu. Aku sudah menunaikan tugasku dengan baik. Mahkota kehidupan itu ada bagiku. Saudara-saudaraku sekalian, di hari Pentakosta ini, di hari turunnya Roh Kudus ini, di hari ketika para rasul dicelikkan mata hatinya, pengetahuannya, tubuh, jiwa, dan rohnya untuk mengerti firman Allah dan memberitakannya pada waktu hari ini juga. Kita semua yang ada di sini dan dimanapun juga berada, biarlah ini menjadi momen kita untuk kembali lagi menyalakan api yang mungkin sudah redup karena keadaan yang tidak baik, menyalakan api yang mungkin redup karena permasalahan hidup yang gak menyenangkan saat-saat ini, api yang sudah redup mungkin oleh keadaan finansial yang sekarang ini ya memang tidak baik dan banyak orang menjalaninya. Pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ini, bagaimana kita meneladani Paulus? Dalam keadaan tidak baik pun, dia masih tetap bisa bersyukur kepada Allah. Hatinya tetap berkobar-kobar terhadap Allah. Kenapa? Inti tema pemberitaan firman, karena dia selalu siap sedia. Siap sedia maksudnya, saya ulangi lagi, berada di dekat, siap terus. Dekat apa? Hadirat Allah. Jadi ketika waktu tidak baik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Amanat agung kalimat terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu yang baik dan tidak baik sekalipun, Dia tetap ada. Dan tugas kita adalah selalu dekat dengan Dia, sehingga kita boleh selalu siap sedia. Pada waktu baik, okelah kita memuji Tuhan. Pada waktu tidak baik, kita tetap memuji Tuhan. Kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Sampai pada akhirnya kita boleh seperti Tuhan Yesus. Ketika Dia di kayu salib, ketika Dia menghadapi kematiannya pada waktu itu, Dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Kita juga boleh mengatakan itu. Ketika waktunya nanti Tuhan memanggil kita, kita boleh mengatakan, Tuhan, tetelestai, tugasku sudah selesai, aku lakukan dengan maksimal. Tugasku sudah aku lakukan dengan sebaik apa yang aku bisa, Tuhan. Tetelestai. Kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap memberitakan firman dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi pada waktu baik tidak baik sekalipun, kita selalu tetap siap sedia, dekat dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan lagi ya Bapa, akan hari di mana Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Tuhan, 2021 tahun yang lalu, dan akan tetap Tuhan, sampai sekarang pun Roh Kudus-Mu selalu tercurah ya Bapa, untuk menjadi penolong bagi kami Tuhan, menjadi pembimbing bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allahku, Engkau Rajaku, Engkau pembimbingku. Tuhan, berkati kami, anak-anak-Mu yang ada di sini, dimanapun juga anak-anak-Mu berada. Ketika api itu mulai redup dengan keadaan kami yang mungkin tidak baik Tuhan, dengan keadaan saat ini, dengan pandemi ini Tuhan, dengan keadaan permasalahan hidup kami Tuhan, mungkin api Roh Kudus itu sudah redup. Mungkin kami sudah tidak tahu apalagi yang membuat kami bisa bersemangat, berkobar-kobar memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami diingatkan kembali ya Bapa, untuk selalu siap sedia Tuhan, untuk selalu dekat Tuhan akan hadirat-Mu, akan semua apa firman-Mu
yang telah kami dengar selama ini Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu mungkin terbatas, tapi hamba-Mu tahu bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyempurnakan ya Bapa, sehingga menjadi rema untuk anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berkatkan buat kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh bersyukur dan bersyukur lagi kepadamu. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu dari awal sampai pada akhirnya nanti ya Bapa. Kedatangan-Mu yang kedua kali membawa kami menuju kepada surga yang mulia. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kami serahkan kepada pembawa acara. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Suryawati. Kiranya Tuhan memberkati. Bila firman Tuhan yang disampaikannya pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar, dipercaya Tuhan dengan banyak hal, supaya kehidupan kita benar-benar ada di dalam rencana Tuhan. Saya akan bacakan pada hari ini pengumuman. Hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ada kebaktian persekutuan keluarga di rumah Bapak Arthur pukul 19. Kepada jemaat yang berkenan boleh hadir di acara tersebut karena bisa menguatkan pertumbuhan kita di dalam percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua, sidang jemaat diharapkan membayar iuran kematian kepada Bapak Yudi bagi mereka yang belum. Selanjutnya saya akan bacakan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan untuk pembangunan gereja di tempat ini di kotak yang sudah disediakan di depan. Jadi ada banyak yang harus diselesaikan untuk pembangunan gereja di tempat ini supaya ibadah tatap muka boleh berlangsung lebih baik lagi ya. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan ya. Jemaat kiranya memahami hal ini. Selanjutnya persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Yudi dan Saudari Grace ya. Sedangkan persembahan untuk pembangunan di depan mimbar ya. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita melandasinya dari firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Seminggu lamanya Engkau memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Tiba saatnya kami mengingat akan pemeliharaan Tuhan. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong supaya persembahan ini sampai di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Besarkan.
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat kami persilahkan bangkit berdiri. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami kembali kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami betapa besar Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar ini kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mempercayai kepada kami untuk bisa menjadi terang, untuk bisa memberitakan Injil Tuhan, untuk bisa menunaikan tugas ini dengan benar. Kami tidak ada kekuatan Tuhan. Di hari Pentakosta pada hari ini Tuhan mengingatkan ada kuasa besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau janjikan itu adalah kebenaran. Biarlah ini menaungi kami, melindungi kami, memberi semangat kepada kami untuk bisa hidup benar. Supaya kami memandang bahwa yang dikatakan Tuhan adalah supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Supaya kami juga hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Suryawati yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan hikmat, tetap memberikan kasih sayang, supaya Tuhan pakai lebih sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk mendidik anak-anak sekolah di teologia di mana dia mengabdi, menjadi anak-anak yang mengerti akan panggilannya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan di kesempatan hari ini seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, baik yang ada di Surabaya ini maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka, supaya jemaat-Mu tetap terpelihara, supaya imannya tetap tumbuh, supaya kerohaniannya benar-benar mengalami pertumbuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, jemaat-Mu yang berputus asa di dalam menjalani kehidupan, kami mohon Engkau menolongnya. Terima kasih, kami percaya hari ini Tuhan mengunjungi mereka dengan kekuatan yang baru, supaya anak-anak-Mu hidup di dalam sukacita. Terima kasih, kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau menolong Tuhan, supaya bangsa ini tetap ada di dalam kuasa Tuhan, tetap ada di dalam rencana Tuhan, supaya nama-Mu di Indonesia ini boleh ditinggikan. Kami menyerahkan Tuhan supaya vaksinasi ini boleh tetap berlangsung, sehingga COVID-19 yang penyebarannya demikian hebat ke seluruh muka bumi ini Tuhan, di Indonesia boleh berangsur-angsur berkurang, bahkan lenyap dari bumi Indonesia dan di dunia ini Tuhan. Terima kasih, pakai seluruh orang-orang yang dipakai untuk vaksinasi, pakai orang-orang yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 dengan sungguh, supaya masyarakat boleh menaatinya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan permohonan kami dan rasa syukur kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Devi. Saya perkenalkan, ada mahasiswa praktekan, kenalkan dirinya. Pakai ini apa? Boleh pakai itu juga boleh. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya berdiri di tempat ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trivena. Perkenalkan, nama saya Trivena Devi Darmadi, bisa dipanggil Devi. Saya akan melayani di tempat ini, tidak akan berlama-lama, hanya sekitar 2 bulan setengah, 2 bulan lebih sedikit. Saya berasal dari Tulungagung. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, saya kembar dan kembaran saya sedang studi di STT yang sama dengan saya, tapi pelayanan di tempat yang berbeda. Saya masih menginjakkan kaki di semester 2, semester yang sangat muda, dan mungkin akan muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kok semester masih muda sudah bisa praktek di gereja gitu. Di STT kami, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, memang diharuskan untuk praktek ke jemaat dari semester yang masih muda. Tujuannya memang untuk agar membiasakan diri melayani Tuhan. Saya ada di tempat ini bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menyambut saya dengan baik. Saya mengucap syukur dan saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya ditempatkan di tempat ini tanpa saya meminta, jadi dari sekolah yang mengutus saya ke tempat ini. Dan saya percaya di tempat ini, di semester yang masih muda juga, banyak hal yang belum saya ketahui, dan saya bersyukur di tempat ini banyak hal yang berbeda dari domisili gereja saya sebelumnya yang karismatik ya. Jadi di tempat ini sangat banyak hal yang berbeda, dan saya bersyukur saya bisa lebih banyak belajar di tempat ini untuk menyesuaikan diri. Saya punya harapan yang besar Bapak Ibu Saudara menjadi orang tua saya di tempat ini, bukan hanya opa dan oma yang akan mendidik saya, membina saya di atas banyak ketidaktahuan saya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa juga mengingatkan saya, menasihati saya dan membina saya jika menemui Devi melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.